Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Holida, selaku dosen mata kuliah Hukum dan HAM kelas F, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan hari ini, hadirnya kami di sini untuk membahas dan diskusi kecil mengenai batasan tindakan aparat dalam menanggapi kritik viral netizen berdasarkan jaminan kebebasan berekspresi digital, yang mana kebebasan tersebut sudah diatur secara konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di beberapa pasal seperti pasal 28E, 28F, dan lain sebagainya, yang mana kebebasan itu terkadang dibenturkan oleh penegakan dari aparat hukum yang membatasi dalam kebebasan berekspresi itu dan tidak sesuai dengan regulasi. Sebelum itu, eh, next PPT-nya, Mbak. Nah, perkenalkan dulu, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Maka dari itu, kenalkan pertama anggota kelompok kami. Satu, Ahmad Dimas Puter Deva dengan NIM akhir 290. Dua Renaldi Masa Putra dengan NIM akhir 294. Selanjutnya ada Kandal Zakira dengan NIM akhir 251. Saya Destari Ayu Kurniawati dengan NIM akhir 293. Saya Muhammad Maki dengan NIM akhir 353. Saya Jihad Pratama Nusantara dengan NIM akhir 163. Saya Muhammad Alfian Hidayatullah dengan NIM akhir 195. Saya Muhammad Khairul Huda dengan NIM akhir 385. Baik, bisa di next. Yang pembahasan pertama adalah mengenai kasus posisi yang akan dijelaskan oleh Saudara Renal. Waktu yang tepat kami persilahkan. Oke, jadi dalam pembahasan kali ini mengenai kasus posisinya itu mengenai yang pertama adalah mengenai kritik kebijakan yang viral di mana pada suatu waktu itu terdapat seorang mahasiswa yang mengunggah sebuah kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial, dan kemudian unggahan tersebut itu berisi mengenai pendapat atau penilaian kritis yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut atas suatu kebijakan publik yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat. Nah, bahwa kemudian dalam waktu singkat tersebut, unggahan tersebut itu menjadi viral dan memicu perhatian yang luas dari publik, sehingga menimbulkan perdebatan di ruang publik mengenai isi kritik yang disampaikan atas respon pemerintah terhadap kritik tersebut. Nah, kemudian yang kedua mengenai pemanggilan, klarifikasi oleh aparat, di mana dalam hal ini setelah unggahan tersebut terposting dan terunggah secara viral, kemudian mahasiswa tersebut dipanggil oleh aparat penegak hukum untuk dimintai klarifikasi. Nah, pemanggilan tersebut itu didasarkan pada dugaan mengenai muatan yang konten atau isi dari konten tersebut yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Nah, di mana aparat itu memandang bahwa tindakan klarifikasi tersebut itu sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan publik. Nah, kemudian yang ketiga dari pemanggilan tersebut itu pertentangan pandangan di lapangan itu terjadi, di mana dari pihak mahasiswa itu beranggapan bahwa unggahan tersebut itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional. Nah, di sisi lain, organisasi masyarakat sipil itu juga menilai tindakan aparat tersebut itu juga berpotensi menjadi bentuk pembatasan yang berlebihan secara terhadap kebebasan berekspresi digital. Nah, kemudian organisasi masyarakat sipil ini juga menilai bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah, sekalipun kritik itu menjadi viral dan menuai reaksi publik, tetap berada dalam ruang perlindungan kebebasan berpendapat sepanjang kritik tersebut itu tidak mengandung hasutan, kekerasan, ujaran kebencian atau ancaman nyata terhadap keamanan nasional. Nah,
Sementara itu pemerintah itu berpendapat lain, yaitu tindakan tersebut itu diperlukan untuk mencegah disinformasi, menjaga stabilitas, dan juga untuk melindungi ketertiban umum. Nah, sedangkan dalam konteks HAM sendiri, peristiwa tersebut itu menimbulkan persoalan mengenai batas antara kewenangan aparat dalam merespon kritik di ruang digital, serta mengenai sejauh mana negara itu dapat melakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi itu tanpa melanggar prinsip legalitas, kebutuhan atau proporsionalitas. Nah, oleh karena itu dari Kasmas tersebut perkara ini tuh menjadi sangat relevan untuk kita bahas, yang kami cantumkan dalam mengenai batasan tindakan aparat dalam menanggapi kritik viral netizen berdasarkan jaminan kebebasan berekspresi digital. Untuk kemudian mengenai isu hukum akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, pada intinya di kasus posisi kita ini teman-teman, di mana ada seorang mahasiswa, dia mengunggah kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial. Kemudian dari kritik tersebut, mahasiswa tersebut eh, mendapatkan tindakan preventif dari aparat penegak hukum. Kemudian dari pihak masyarakat dan organisasi sipil itu menolak tindakan preventif tersebut karena masyarakat dan organisasi sipil itu menganggap bahwa pemerintah melakukan pembatasan. Kemudian dari segi pemerintah menganggap bahwa tindakan tersebut diperlukan karena perbuatan seorang mahasiswa itu merupakan mengancam keamanan publik. Lanjut, next, slide selanjutnya. Mengenai isu hukum yang akan dijelaskan oleh Sasa. Waktu yang tepat kami persilahkan. Baik, isu hukum yang pertama itu bagaimana kebebasan berekspresi untuk menurut konstitusi dan isi CPR dan apa kebebasan berekspresi merupakan hak absolut. Isu hukum pertama membahas bagaimana kebebasan berekspresi. Keduanya menjamin setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi. Namun, hak ini bukan merupakan hak absolut karena dalam kondisi tertentu tetap dapat dibatasi sesuai ketentuan hukum. Untuk isu hukum yang kedua membahas kapan negara dapat membatasi kebebasan berekspresi. Pembatasan hanya boleh dilakukan jika memiliki dasar hukum yang jelas, bertujuan melindungi kepentingan umum seperti keamanan atau hak orang lain, dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Untuk isu hukum yang ketiga, eh, apakah tindakan preventif aparat dapat dibenarkan? Yaitu tindakan tersebut hanya sah apabila benar-benar diperlukan untuk menghadapi ancaman nyata dan dilakukan secara profesional. Jika hanya karena kritik yang viral tanpa adanya ancaman konkret, maka tindakan itu berpotensi melanggar hak kebebasan berekspresi. Jadi, kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan ICCPR, tetapi bukan merupakan hal yang bersifat absolut. Negara dapat melakukan pembatasan namun harus berdasarkan hukum, memiliki tujuan yang sah, serta memenuhi prinsip necessity proportionality. Oleh karena itu, tindakan aparat terhadap kritik di ruang digital hanya dapat dibenarkan apabila terdapat ancaman yang terhadap keamanan publik, bukan semata-mata karena kritik tersebut menjadi viral. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik teman-teman, jadi dalam isu hukum ini kami menarik beberapa eh, pertanyaan dari kasus posisi yang sudah kami berikan. Yang pertama mengenai bagaimana kebebasan itu menurut konstitusi dan ICCPR, terus kapan negara itu bisa membatasi hak tersebut, terus bagaimana langkah preventif aparat itu untuk menjaga keamanan publik, apakah itu dibenarkan dan bagaimana perbuatan atau langkah preventif itu sesuai dengan prinsip necessity atau proporsionalitas serta hak asasi manusia. Lanjut ke next slide selanjutnya. Nah, mengenai sumber-sumber hukum atau sumber dalam kami membuat eh, atau mencari materi ini akan dijelaskan oleh Saudara Maki. Waktu yang tepat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mas Depa. Di sini saya akan menjelaskan sumber hukumnya sebagai dasar, yaitu pada
Pertama pada pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian nomor 2 pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian nomor 3 pada pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ada pada pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights. Dan kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan terakhir ada di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi pada slide ini kami memberikan gambaran mengenai dasar-dasar dan sumber-sumber hukum yang kami peroleh dan kami sebagai uji dasar dalam pembuatan legal opinion nantinya, dan pembahasan kali ini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi hingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1919 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Lanjut slide selanjutnya. Nah, yang pertama mengenai argumentasi hukum mengenai kebebasan berekspresi dan apakah merupakan hak absolut. Nah, ini mungkin dari teman-teman juga kayak bertanya-tanya apakah kebebasan itu memiliki hak yang absolut dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh rekan kami, Saudara Jihad. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Jadi penjelasan-penjelasan tadi ini saya rasa udah sangat bagus dan sangat-sangat mengalir ya. Terkait argumentasi hukum yang menjadi pertanyaannya, apakah kebebasan berekspresi merupakan hak absolut? Jadi sebelum kita masuk ke ranah-ranah tersebut, kita harus kontekskan dulu mana sih yang sifatnya absolut dan mana juga yang sifatnya dibatasi. Jadi dalam hukum dan HAM, sifat hak absolut itu ditentukan dalam pasal 4 ICCPR, yaitu yang sifatnya itu hak untuk hidup, terus larangan untuk penyiksaan, dan yang ketiga itu larangan untuk perbudakan, dan keempat larangan penghukuman yang berlaku surut. Nah, hak yang dapat dibatasi itu berada dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 19 ayat 3 ICCPR yang menegaskan bahwasannya negara boleh melakukan pembatasan sepanjang memenuhi syarat hukum yang sangat ketat. Jadi dengan demikian, kritikan terhadap pemerintah pada prinsipnya merupakan hak yang dilindungi, tapi bukan hak yang tanpa batas. Jadi dalam sistem hukum internasional terdapat 3 syarat utama nih yang menjadi akan pemberlakuan terkait pembatasan. Yang pertama itu, pembatasan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Ketika memang dalam kasus tadi pemerintahan hanya melakukan bahwasannya itu kritikan hanya dapat mengganggu sistem pemerintahan tanpa ada aturan yang jelas terkait penerapannya, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai pembatasan. Yang kedua itu, pembatasan hanya boleh dilakukan untuk tujuan yang sah seperti keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik. Dan yang ketiga, itu ada pembatasan harus benar-benar diperlukan dalam masyarakat demokrasi. Yang artinya tidak boleh dilakukan hanya karena pemerintah merasa tidak nyaman terhadap kritikan. Jadi otomatis kalau kita sesuaikan dengan konteks isu-isu tadi, seolah-olah pemerintah membatasi terhadap kritikan-kritikan dari seorang mahasiswa tanpa adanya dasar dan alasan yang jelas, hanya berdasarkan ketidaknyamanan dari pemerintah tersebut. Kecuali memang sudah terpenuhi ketika kritikan tersebut sudah mengganggu yang pertama itu tadi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan juga moral publik. Terus yang keempat itu yaitu tindakan yang harus benar-benar diperlukan. Pertanyaannya harus dijawab adalah apakah benar ada ancaman nyata? Apakah kritik tersebut dapat memicu kekerasan? Apakah tidak ada cara yang lebih ringan kan? Mungkin itu yang perlu dipahami oleh pemerintah terhadap apa sih yang namanya hak absolut dan juga apa sih yang namanya hak-hak yang sifatnya dapat dibatasi. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, mungkin dari teman-teman ada pandangan lain mengenai kebebasan berekspresi itu seperti apakah mungkin ada dari teman-teman yang mengatakan bahwa kebebasan itu merupakan hak yang absolut atau bagaimana? Mungkin dari Mas Alfian, Mas Khairul Huda, Mas Rena, Mbak Kalinda, Mbak Lestari, Mas Maki, mungkin ada tambahan? Sambil menunggu tambahan mungkin ya kalau kita berbicara mengenai kebebasan berekspresi ini kan sebenarnya tidak terlepas dari sistem demokrasi ya teman-teman. Artinya setiap orang itu memiliki hak secara bebas menyampaikan pendapat, lisan ataupun ekspresinya melalui apapun, baik melalui tulisan dan lain sebagainya. Dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sudah dijelaskan dalam pasal 28E, kalau tidak salah teman-teman nanti bisa koreksi. Namun ada namunnya ini teman-teman. Kebebasan berekspresi itu tidak secara sewenang-wenangnya tanpa batasan. Ada batasan yang memang sudah diatur dalam konstitusi, di mana kebebasan itu ada pembatasan ketika batas tersebut sudah diatur dalam suatu regulasi atau undang-undang. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan lagi, atau langsung kita next ke pembahasan yang selanjutnya ini. Kita next saja sudah, Mas Sasa, bisa di next slide-nya. Nah, argumentasi hukum yang kedua ini mengenai kapan sih negara itu dapat membatasi hak tersebut. Maksudnya itu hak berekspresi tadi. Pada kesempatan ini akan dimulai diskusi ini dari Saudara Alfian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, jadi pada saat ini ya kita akan menjelaskan argumentasi hukum. Kapan sih negara ini bisa membatasi hak tersebut? Aslinya secara garis besar tadi itu udah dikatakan oleh Bung Jihad. Ya ketika mengganggu ketertiban umum, ketika udah mulai tidak kondusif, nah itu kapan negara bisa membatasi? Ya pada saat itu. Tapi yang kebanyakan dari dari yang kita lihat kasus posisi yang tadi itu, memang mungkin terdapat ya ada kesalahan mungkin dari pihak aparat yang mengatakan bahwa yang bisa dibilang bahwa kritik terhadap pemerintah itu mereka membungkam terhadap kritik tersebut. Padahal dalam negara demokrasi, kebebasan berekspresi itu diperbolehkan karena ya tadi yang Bung Jihad bilang dia diatur dalam pasal 28J pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang ICCPR ya. Ya. Jadi negara itu tidak boleh membatasi seseorang karena hanya dia ingin menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Sebagai contoh nih ya, kayak apabila mahasiswa mengkritik dia membuat kritikan terkait UKT, terkait kebijakan pemerintah dengan bahasa sopan dan tidak mengandung fitnah maupun ajakan untuk melakukan kekerasan, itu diperbolehkan karena di situ tidak ada dia mengandung fitnah atau mengajak ke arah kekerasan seperti dia ketika dia sudah mengkritik UKT naik ataupun pemerintah ini jelek atau apapun, terus dia mengajak untuk membakar gedung-gedung pemerintah, itu yang menjadi salah. Mungkin ya itu aja ya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Alvin atas penjelasan yang sangat konkret. Terkadang memang praktik itu tidak selalu sejalan ya dengan teori gitu. Terkadang memang dan juga eh, kritik itu memang tidak boleh bersifat fitnah ya Mas Alvin ya pada dasarnya. Harus konkret, Betul. dasarnya benar dan sesuai apa yang terjadi. Begitu kan Mas Khairul Huda juga kan? Ya, betul. Betul sekali. Sepakat sekali. Konkret sudah. Mungkin selanjutnya bisa apakah ada mungkin sebelumnya ada tambahan penjelasan dari Ya, saya teman-teman? coba tambahkan sedikit ya, bahwa memang negara itu pada prinsipnya tidak dilarang membatasi kebebasan berekspresi. Namun perlu kita ketahui bahwa pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam konstitusi kita berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembatasan itu hanya dapat dilakukan oleh undang-undang yang menjamin daripada pengakuan penghormatan hak atas orang lain ya. Namun kalau kita kaitkan misalnya dengan konteks kritik mahasiswa ya, negara itu tidak dapat membatasi kebebasan berekspresi hanya karena kritik tersebut menimbulkan perdebatan atau menjadi perhatian publik ya. Pembatasan baru dapat diberikan itu apabila terdapat bukti yang objektif bahwa ekspresi tersebut mengandung hasutan atau mungkin mengganggu daripada ketertiban umum. Nah, dari situ kita pahami bahwa viralitas suatu kritik itu bukanlah suatu dasar hukum yang sah untuk daripada aparat itu bisa menangkap atau melakukan tindakan represif kepada mahasiswa. Itu saja mungkin. Baik, tambahan yang sangat bagus dari Mas Huda untuk menambah wawasan kita bersama bahwa memang pembatasan itu sudah diatur. Pembatasan itu memang ada dalam konstitusional. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Mungkin saya ya terkait Baik, siap. dasar hukum yang menjadi apa sih legalitas dari pemerintah untuk melakukan terkait pembatasan tersebut. Nah, kita kenalkan di Indonesia ini yang dimana di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 1 ayat 3 itu mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Nah, berarti kalau berkonteks negara hukum, kita membahas terkait asas legalitas. Asas legalitas itu kan berbunyi nullum delictum nulla sine praevalege poenali. Tidak akan berlaku suatu tindak pidana kepada seseorang apabila telah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Ketika memang kritikan terhadap pemerintah dirasa oleh pemerintah itu adalah suatu ancaman, tapi tidak didasarkan pada suatu aturan yang jelas, otomatis pemerintah sudah melanggar terhadap asas legalitas yang berlaku. Karena pemerintah juga kalau dalam sistem administrasi itu berjalan sesuai aturan yang ada. Mungkin itu saja kawan-kawan. Baik, pada dasarnya memang pembatasan itu harus didasari oleh undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Begitu ya, Mas Jihad? Betul, Betul. konkret Betul. itu. Kemudian perlu kita ingat juga teman-teman, ketika memang negara itu menerapkan pembatasan, negara tidak boleh sampai kayak merusak hak kebebasan berekspresi itu sendiri. Artinya, hubungan antara hak dan pembatasan tidak boleh dibalik. Hak tetap yang menjadi prinsip utama, sedangkan pembatas hanyalah pengecualian yang sifatnya terbatas. Nah, terbatasnya itu seperti apa terbatasnya itu yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan sebelumnya dari Mas Alfian, Mas Huda, dan Mas Jihad. Ada tambahan lagi mungkin dari teman-teman mengenai kapan negara ini boleh membatasi hak tersebut. Atau kita lanjut pembahasan yang tidak kalah menariknya ini yang ketiga kali. Baik, mungkin di next slide-nya aja Mbak Sasa. Oh. Nah, pembahasan yang tidak kalah menariknya, yang ketiga adalah mengenai eh, langkah preventif dan prinsip necessity dan proportionality yang akan dijelaskan dan dimulai diskusi kita pada kali ini oleh Saudara Khairul Huda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kalau kita melihat realitas yang terjadi hari ini, seringkali aparat itu melakukan pemanggilan ya terhadap mahasiswa itu dalihnya
dalih yang dikatakan sama aparat adalah dalih langkah preventif. Jadi langkah preventif ini dijadikan dasar oleh aparat untuk melakukan pemanggilan terhadap mahasiswa yang melakukan kritik di media sosial. Tapi mari kita coba melihat langkah preventif ini berdasarkan prinsip necessity. Dan itu kalau kita melihat di regulasi internasional ya, itu tertuang dalam pasal 19 ayat 3 di ICCPR. Nah, kita harus mengetahui prinsip necessity mensyaratkan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi itu hanya dapat dilakukan apabila memang itu benar-benar diperlukan atau untuk mencegah ancaman yang nyata terhadap kepentingan yang sah. Seperti misalnya keamanan nasional atau perlindungan hak orang lain. Nah, dengan demikian, viralnya suatu kritik mahasiswa di media sosial itu tidak serta-merta itu bisa membuktikan adanya ancaman terhadap ketertiban umum yang membenarkan tindakan aparat. Terus mari kita memandang daripada menggunakan kacamata prinsip proporsionalitas. Nah, prinsip proporsionalitas ini adalah prinsip yang menghendaki tindakan aparat merupakan cara yang paling ringan untuk mencapai tujuan yang sah. Apabila tujuan negara hanya untuk memperoleh klarifikasi atau mungkin untuk menjaga daripada stabilitas sosial, maka tindakan yang berpotensi menimbulkan efek gentar itu terhadap kebebasan ekspresi harus dihindari. Karena kita bisa melihat dengan cara itu aparat bisa membunuh otak-otak kritis daripada mahasiswa, membungkamnya dengan cara melakukan tindakan-tindakan represif ketika nanti dari aparat sendiri melakukan pemanggilan. Nah, kalau kita lihat ya, langkah preventif memang diperbolehkan dalam hukum HAM, tetapi tidak boleh hanya didasarkan pada kekhawatiran yang memang belum ada dasar hukumnya yang masih abstrak. Aparat juga harus bisa membuktikan bahwa terdapat ancaman yang nyata dan itu jelas dan benar-benar melanggar hukum, melanggar regulasi, baru aparat boleh dan sah untuk melakukan pemanggilan di sana. Nah, jika kritik hanya berisi evaluasi terhadap kebijakan, misalnya kita melihat hari ini Tio Ardianto yang mengeval terkait NBG, itu kan kita bisa melihat itu niatnya baik untuk mengeval secara keseluruhan bagaimana program pemerintah hari ini yang itu tidak benar-benar relevan untuk dilakukan sama pemerintah. Masih banyak hal-hal yang esensial yang mungkin aliran dananya tuh bisa dialihkan ke sana. Mungkin itu, moderator. Terima Ya, kasih kepada Saudara Mas Ahrul ya, sudah menjelaskan mengenai langkah preventif dan Ya mungkin prinsip kalau dari saya cukup sih. necessity. Mungkin ada dari yang lain tambahan mengenai langkah preventif dan prinsip necessity atau proportionality ini? Oke, ada sedikit tambahan Baik, Pak Moderator. siap. Saya juga sependapat dengan Mas Arul ini bahwa pembatasan kebebasan itu kan juga berpotensi untuk kebebasan berekspresi itu kan juga harus memenuhi prinsip necessity dan juga proportionality. Artinya kan aparat itu tidak boleh melakukan pemanggilan hanya karena didasarkan suatu kritik yang dilakukan oleh mahasiswa atau seseorang itu di media sosial menjadi viral. Nah, kemudian dianggap sebagai potensi untuk mengganggu ketertiban umum. Nah, seperti itu kan sebenarnya tidak boleh. Nah, sehingga dalam pemanggilan itu seharusnya kan didasarkan pada dasar hukum yang jelas. Kemudian juga harus didasarkan pada ancaman-ancaman yang jelas atau memang kritik yang dilakukan itu berpotensi untuk mengganggu ketertiban umum atau yang lain sebagainya. Nah, sebab apabila tindakan atau langkah preventif yang diambil oleh aparat penegak hukum ini dilakukan tanpa dasar yang jelas, hal itu kan juga dapat menimbulkan rasa kekhawatiran di kalangan masyarakat untuk menyampaikan kritik yang sebenarnya itu dijamin oleh negara ini, tapi karena
langkah-langkah yang diambil oleh aparat ini bisa dibilang semena-mena, maka di situ juga dapat menimbulkan rasa kekhawatiran untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Nah, dari situ kan juga menimbulkan sebuah pertanyaan tentang bagaimana caranya membedakan antara pemanggilan yang memang benar-benar itu bersifat preventif dan juga proporsional dengan pemanggilan yang justru itu merupakan bentuk intimidasi terhadap kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh masyarakat. Begitu, Pak Moderator. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan juga atau ada yang ingin menjawab dari rasa penasaran saya bagaimana cara membedakan antara kedua permasalahan tersebut. Begitu yang Moderator. Baik, terima kasih tambahan yang bagus. Mungkin bisa diulang rasa penasarannya tadi mengenai apa, Mas Renal? Ini mengenai cara membedakannya antara pemanggilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini benar-benar pemanggilan yang bersifat yang bersifat sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau memang itu bentuk dari intimidasi terhadap kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh masyarakat seperti itu. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang bisa membantu menjawab rasa penasaran dari Mas Renal ini. Sebelum itu, saya sembari menunggu jawabannya, kita mengulas sedikitlah bahwasanya langkah preventif ini sebenarnya langkah yang harus dilakukan oleh penegak hukum itu merupakan langkah-langkah yang paling efektif dan yang paling apa ya? Paling efektif lah yang dilakukan kepada masyarakat ini dah. Langkah ini tidak boleh kayak mengarah ke hal-hal kriminal atau kriminalisasi dan lain sebagainya. Sebelum itu, kalau kita mengenal dengan prinsip necessity ini, eh, kita mengenal bahwasanya prinsip itu adalah merupakan dalam artian lain adalah kebutuhan yang mendesak, teman-teman. Berarti prinsip ini memang merupakan syarat mutlak dalam hak asasi manusia, khususnya di Indonesia bahkan hukum hak asasi manusia di internasional. Nah, ketika kita memang membahas mengenai kebutuhan yang mendesak, eh, kita mengingat atau mengenal prinsip-prinsip yang dibuat atau dibentuk oleh Johannesburg atau kita kenal sebagai Johannesburg Principle. Beliau merumuskan bahwa agar suatu pembatasan kebebasan berekspresi atau informasi dapat dinyatakan mendesak untuk melindungi kepentingan keamanan nasional yang sah, pemerintah itu harus menunjukkan beberapa hal. Yang pertama itu memang bahwa bentuk ekspresi atau informasi yang dibatasi mengandung atau merupakan ancaman serius terhadap kepentingan keamanan nasional. Dan yang kedua, pembatasan diberlakukan adalah upaya paling minim yang dimungkinkan untuk memenuhi kepentingan tersebut. Artinya memang harus efektif langkah-langkah itu atau upaya yang diberlakukan dalam pembatasan itu. Dan yang ketiga, pembatasan yang dilakukan itu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Artinya di dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan, kebebasan yang diatur dalam konstitusi. Nah, mungkin sudah ada yang bisa menjawab rasa penasaran dari Mas Renal, dari teman-teman. Mungkin bisa diulang tadi Mas Renal apa tadi rasa penasarannya? Kurang jelas tadi. Bisa diulang Mas Renal. Intinya mengenai itu ya, bagaimana cara membedakan langkah preventif dari aparat penegak hukum, apakah itu memang benar dilakukan karena pembatasan atau memang karena eh, apa ini Mas Renal? Coba diulang Mas Renal. Ini mengenai cara membedakannya mana yang benar-benar pemanggilan dari aparat penegak hukum ini apakah benar-benar langkah preventif atau itu bentuk dari intimidasi agar masyarakat ini tidak mengkritik dari kebijakan pemerintah seperti itu.
Begitu Mas Khairul Huda. Nah, kalau kita berangkat dari pertanyaan Mas Renal tadi ya, ada beberapa indikator yang memang itu harus dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan ini benar-benar suatu langkah preventif atau memang itu sebagai suatu intimidasi kepada orang yang kritik di dunia digital hari ini. Nah, pertama kita harus mengetahui daripada tindakan aparat nih, mengetahui tujuannya. Nah, langkah preventif itu harus memiliki tujuan yang sah. Artinya tujuan yang sah ini adalah harus berdasarkan daripada regulasi yang ada. Karena aparat penegakan hukum itu bergerak atas dasar undang-undang, atas dasar regulasi yang ada. Nah, seperti menjaga ketertiban umum atau mungkin menjaga hak orang lain di sana. Ketika memang misalnya dikritik itu dia melanggar daripada maksudnya melanggar daripada secara regulasi yang diatur di undang-undang, itu mungkin langkah preventif yang sah. Nah, terus yang kedua, kita melihat daripada tadi prinsip necessity, yaitu prinsip yang mendesak ya, kebutuhan yang mendesak. Nah, kita bertanya, apakah benar terdapat kebutuhan nyata bagi negara untuk bertindak? Jika kritik yang disampaikan hanya berupa opini atau kritik kebijakan tanpa mengandung ancaman, maka secara legalitas tindakan aparat itu sulit dikatakan sebagai kebutuhan yang mendesak. Nah, terus yang ketiga, kita melihat daripada prinsip proporsionalitas tadi. Nah, respon negara itu harus memang seimbang dengan risiko yang dihadapi. Misalnya, klarifikasi atau edukasi. Itu aparat menganggapnya sebagai langkah profesional terhadap informasi yang berpotensi menyesatkan. Kalau memang itu menyesatkan, maka pemanggilan itu digunakan untuk klarifikasi terkait narasi yang dia katakan, narasi yang dibawa di media sosial. Mungkin itu aja. Intinya yang membedakan indikator yang paling jelas itu kita harus melihat daripada regulasi yang ada sih. Itu aja. Baik, bagaimana Mas Rinal? Apakah masih ada janggal sedikit atau bagaimana? Apa sudah puas dengan jawabannya? Atau mungkin teman-teman ada yang menambahkan jawaban atau memang bahkan ada yang kontra dengan jawaban Mas Khairul Huda ini? Mungkin saya tambahkan sedikit ya mengenai bagaimana kita bisa membedakan langkah preventif dan intimidasi. Sebenarnya hal ini merupakan apa ya? Hal yang mendasar yang bisa kita lihat bagaimana cara kita membedakan langkah preventif atau intimidasi. Eh, kita melihat dari dasar atau standar operasional prosedurnya. Ketika memang langkah preventif itu biasanya selalu memiliki dasar atau surat tugas yang jelas, teman-teman. Di mana langkah preventif itu dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur baku penegakan hukumnya. Misalnya memberikan imbauan atau patroli rutin, sosialisasi, bahkan ketika memang ada penangkapan itu ada surat-suratnya. Namun ketika intimidasi itu cenderung biasanya melompati prosedur hukum tadi, teman-teman. Misalnya aparat penegak hukum itu langsung mendatangi kediaman rumah atau subjek hukum tadi, teman-teman. Misal Mas Renal ini melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial. Nah, langkah intimidasi penegak aparat hukum itu tidak perlu kayak memberikan surat tugas atau lain sebagainya. Mereka cenderung melompati prosedur itu. Mereka langsung datang ke rumah Mas Renal tanpa menunggu surat tugas dan lain sebagainya. Dia langsung menculik Mas Renal untuk memaksa Mas Renal memberikan keterangan atau bahkan memverifikasi, mengklarifikasi mengenai kritikan yang Mas Renal tadi lakukan. Mungkin seperti itu, Mas Renal. Atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin tambahkan atau sudah cukup?
Dari Mas Rinal sendiri, apakah ada feedback atau pertanyaan tambahan atau sudah cukup, Mas Rinal? Cukup. Saya rasa sudah cukup ya, Mas Rinal. Mungkin bisa di next slide, Mas Asa. Nah, kemudian pada slide selanjutnya, kita menarik benang kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang kita buat. Pada kesempatan kali ini, kesimpulan ini akan dijelaskan oleh Saudari Destari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi legal opinion kelompok kami. Jadi, setelah tadi rekan-rekan saya paparkan semuanya, ada 4 hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, kebebasan berekspresi itu memang benar-benar dilindungi, bukan cuma di konstitusi kita lewat pasal 28E dan 28F Undang-Undang 1945, tapi juga di level internasional lewat pasal 19 ICCPR yang sudah Indonesia ratifikasi. Artinya, negara punya kewajiban, bukan pilihan untuk menghormati dan melindungi hak ini. Tapi kebebasan ini bukan berarti bebas bebas-bebasnya. Ada batasannya, dan batasannya itu ketat. Harus memenuhi 3 syarat sekaligus. Syarat yang pertama itu harus adanya aturan hukum yang jelas. Yang kedua, tujuannya harus sah. Dan yang ketiga, harus lolos uji necessity dan proportionality. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, pembatasannya itu tidak sah. Nah, dalam kasus ini, pemanggilan aparat terhadap mahasiswa itu baru bisa dibenarkan kalau negara bisa buktikan ada ancaman yang nyata dan konkret, bukan dugaan dan bukan kekhawatiran, tapi bukti. Dan pemanggilan itu harus jadi pilihan terakhir yang paling ringan. Yang terakhir, kalau pemanggilan itu hanya karena unggahannya viral tanpa ada bukti ancaman yang jelas, maka itu berpotensi jadi pembatasan yang sewenang-wenang. Dan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ada pertanggungjawaban hukumnya. Dari situ kami mempunyai 4 rekomendasi. Yang pertama, aparat perlu punya SOP yang jelas. Setiap pemanggilan terkait konten digital harus didasari bukti ancaman konkret. Ada dokumentasinya dan ada alternatif lain yang sudah dipertimbangkan sebelum memilih memanggil. Yang kedua, orang yang dipanggil harus tahu haknya. Berhak didampingi pengacara, berhak tahu alasan pemanggilan secara tertulis, dan diberi kesempatan menjelaskan diri sebelum ada tindakan yang lebih lanjut. Yang ketiga, untuk pembuat kebijakan, sudah saatnya norma-norma yang multitafsir direvisi agar selaras dengan standar ICCPR, General Comment nomor 34. Prinsip necessity dan proportionality harus masuk secara eksplisit ke dalam regulasi. Yang terakhir ada Komnas HAM dan Ombudsman perlu diperkuat perannya. Mereka harus bisa menerima dan menindaklanjuti pengaduan soal penyalahgunaan wewenang aparat dalam kasus ekspresi digital. Intinya, negara itu boleh membatasi kebebasan berekspresi, tapi tidak bisa sembarangan. Viralnya sebuah unggahan bukan alasan yang cukup untuk memanggil seseorang. Harus ada ancaman yang nyata, terukur, dan bisa dibuktikan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, bisa ke slide sebelumnya lagi, Mbak Sasa, di kesimpulan. Nah, pada dasarnya teman-teman, kesimpulan ini merupakan pembatasan ke digital mahasiswa oleh aparat itu hanya sah jika memenuhi uji necessity dan proporsionalitas atas ancaman konkret, sehingga diperlukan reformasi regulasi, multitafsir, serta pembuatan SOP, penegakan hukum yang akuntabel dan berbasis hak asasi manusia, teman-teman. Next, Mbak Sasa. Nah, mungkin itu kurang lebihnya dari kami. Jika ada kurang salah kata, mohon dimaafkan karena
itu murni kesalahan kami, dan jika ada benarnya itu murni karena Allah Ta'ala. Sekian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.